Getaran yang Anda pancarkan setiap detiknya. Kedengarannya mungkin absurd, bahkan kontradiktif, tetapi saya akan membuktikan kepada Anda bahwa frekuensi getaran Anda saat ini menentukan uang yang masuk ke dalam hidup Anda, orang-orang yang Anda tarik, dan bahkan kesehatan yang Anda jaga. Ini bukan filosofi murahan, ini fisika murni. Einstein pernah berkata, semuanya adalah energi, dan ketika Anda menyelaraskan frekuensi dengan realitas yang Anda inginkan, Anda takkan bisa tidak mengalaminya. Butuh bertahun-tahun bagi saya untuk memahami kebenaran sederhana ini, namun kebenaran yang mengubah segalanya. Anda dan saya bukanlah hanya tubuh yang kita lihat di cermin. Tubuh hanyalah kendaraan, tetapi jati diri kita sebenarnya adalah energi yang bergerak, bergetar terus-menerus. Tak ada yang statis di alam semesta ini, bahkan batu atau sepotong besi sekalipun. Semuanya bergetar, semuanya bergerak. Sekarang jika sebuah batu saja bergetar, bayangkan Anda, dengan seluruh kemampuan Anda untuk berpikir, merasakan, dan menciptakan. Pertanyaannya adalah, pada frekuensi, berapakah Anda bergetar saat ini? Saya tahu mungkin tidak nyaman untuk mengakuinya, tetapi seringkali kita menghabiskan bertahun-tahun memancarkan getaran rasa takut, kekurangan dan kehilangan tanpa menyadarinya. Saya sendiri mengalaminya dalam waktu yang lama. Saya bekerja di pekerjaan yang tidak membawaku kemana-mana, selalu sakit, tanpa uang, tanpa prospek. Dan jika Anda berpikir sejenak, mungkin Anda pernah mengalami hal serupa. Terbangun di pagi hari dengan perasaan berat, melihat tumpukan tagihan, dan merasa bahwa sekeras apapun Anda berusaha, itu tidak pernah cukup. Pernahkah Anda mengalaminya? Pada masa itu, penghasilan saya sedikit lebih dari $4.000 per tahun dan hutang saya lebih dari $6.000. Saya terperangkap dalam siklus getaran kekurangan dan tidak mungkin menarik kemakmuran dengan hidup selaras dengan kekurangan. Alam semesta itu matematis, presisi, dan merespons tepat pada frekuensi yang Anda pertahankan. Jika Anda bergetar dalam ketakutan, Anda akan menarik lebih banyak situasi yang memperkuat ketakutan tersebut. Jika Anda bergetar dalam hutang, Anda akan menarik lebih banyak hutang. Ini bukan hukuman, ini hukum. Sama seperti hukum gravitasi, hukum getaran tidak pernah salah. Saya ingat bagaimana perasaan saya pada fase itu. Cemas, tidak aman, dan seringkali merasa malu. Saya berpikir, bagaimana orang seperti saya bisa membangun sesuatu yang besar? Dan itu justru getaran yang saya pancarkan. Apakah Anda menyadari betapa hal ini mirip dengan realitas kebanyakan orang? Berapa kali Anda pernah mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak cukup berbakat, bahwa Anda tidak lahir dari keluarga kaya, bahwa Anda tidak berpendidikan, bahwa mungkin sudah terlambat? Kalimat-kalimat ini terdengar tidak berbahaya, tetapi masing-masing membawa frekuensi yang termanifestasi dalam hidup Anda. Ketika akhirnya saya mulai mengerti bahwa semuanya adalah energi, saya menyadari bahwa perubahan tidak akan datang dari luar, tetapi dari dalam. Saat itulah saya berhenti memikirkan berapa banyak hutang saya dan mulai berkonsentrasi pada apa yang saya inginkan. Perubahan getaran ini adalah titik balik. Itu bukan sihir, itu sains. Sama seperti radio yang menyelaraskan stasiun tertentu dengan menyelaraskan frekuensi, saya mulai menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan. Dan seiring dengan perubahan getaran saya, peluang mulai muncul dengan cara yang tidak pernah bisa saya prediksi. Inilah inti yang ingin Anda pahami secara mendalam. Getaran yang Anda pertahankan menentukan apa yang Anda tarik. Jika Anda tetap fokus pada kekurangan, ketakutan, dan kelangkaan, itulah yang akan terus Anda lihat di depan mata Anda. Tetapi jika Anda secara sadar memilih untuk bergetar dalam rasa syukur, kemakmuran, kepercayaan diri, Anda pasti akan mulai menarik keadaan, orang, dan situasi yang mencerminkan energi yang sama. Alam semesta tidak pernah gagal. Sekarang, pikirkan bersama saya. Jika semuanya bergetar, jika kursi tempat Anda duduk bergetar, jika gelombang radio, sinyal internet, dan bahkan cahaya bekerja melalui frekuensi, mengapa hidup Anda akan berbeda? Anda bukan pengecualian. Anda adalah bagian dari sistem yang sama. Yang perlu Anda putuskan sekarang adalah stasiun mana yang ingin Anda setel untuk hidup Anda. Karena, suka atau tidak,
Anda sudah bergetar pada frekuensi tertentu dan itu menciptakan hasil yang Anda lihat hari ini. Dan saat itulah saya memahaminya, ketika saya benar-benar menerima bahwa saya adalah energi yang bergerak, hidup saya mulai berubah secara drastis. Saya keluar dari hutang dan pekerjaan tanpa masa depan untuk membangun pendapatan yang melebihi $100.000 per tahun. Bukan karena sesuatu yang ajaib terjadi, tetapi karena saya berhenti bergetar dalam kekurangan dan mulai bergetar dalam kelimpahan. Hukum yang sama yang berhasil untuk saya juga berhasil untuk Anda. Pertanyaannya adalah, akankah Anda tetap terjebak dalam frekuensi tempat Anda berada, atau akankah Anda memilih untuk berubah? Banyak orang percaya bahwa mereka sedang berpikir, padahal sebenarnya mereka hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Ini adalah salah satu ilusi terbesar yang membuat kita terjebak dalam kehidupan yang tidak kita inginkan. Ketika Anda mendengar suara siren dan langsung membayangkan kecelakaan, itu bukan berpikir, itu hanya reaksi otomatis dari indera. Ketika Anda mencium bau makanan dan membayangkan sebuah piring dalam pikiran Anda, itu juga bukan berpikir, itu hanya aktivitas mental. Berpikir yang sebenarnya adalah sesuatu yang sepenuhnya berbeda, yaitu menggunakan kemampuan mental tingkat tinggi yang sebagian besar orang bahkan belum belajar untuk menggunakannya. Kita dididik untuk mengacaukan aktivitas mental dengan berpikir, dan mungkin Anda sudah memperhatikan ini dalam kehidupan Anda sendiri. Berapa kali Anda mendapati pikiran Anda dipenuhi dengan kekhawatiran, perencanaan, mengingat hal-hal di masa lalu, membayangkan diri Anda dalam skenario negatif, dan mengira itu adalah berpikir. Tetapi semua itu hanyalah reaksi. Berpikir adalah tindakan kreatif, yaitu ketika Anda secara sadar memutuskan untuk menggunakan imajinasi, intuisi, persepsi, ingatan, akal, dan kemauan untuk membentuk sebuah ide yang belum ada sebelumnya. Itulah yang membedakan kita dari semua makhluk hidup lainnya. Saya belajar ini dengan cara yang paling sulit. Selama bertahun-tahun, saya tidak membaca, tidak belajar, tidak berhenti untuk benar-benar merenung. Saya hanya bereaksi. Saya bekerja di pekerjaan yang buruk, mengeluh tentang tagihan, merasa bahwa hidup itu sulit dan percaya bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan. Tetapi saya tidak berpikir. Saya hanya membiarkan hidup menyeret saya. Dan hanya ketika saya diperkenalkan pada gagasan bahwa berpikir adalah tindakan sadar, saya menyadari betapa saya telah menyia-nyiakan pikiran saya. Mungkin Anda juga pernah mengalami saat-saat seperti ini, berbaring di malam hari dan menyadari bahwa kepala Anda dipenuhi dengan gambar-gambar buruk tentang masa depan, seolah-olah sesuatu selalu akan berjalan salah. Ini adalah hal yang umum, tetapi justru disitulah Anda perlu berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya bereaksi atau saya benar-benar berpikir? Saya ingat ketika saya mulai menerapkan ini. Alih-alih tersesat dalam kekhawatiran, saya mulai menggunakan imajinasi saya untuk menciptakan gambaran tentang apa yang ingin saya alami. Bukan gambaran ketakutan atau hutang, tetapi gambaran kebebasan dan kelimpahan. Pada awalnya, itu terasa aneh, karena realitas saya sangat berbeda. Tetapi sedikit demi sedikit, saya menyadari bahwa latihan inilah yang sedang membentuk kehidupan baru saya. Berpikir adalah menciptakan secara sadar, bukan hanya mengulang secara mental masalah yang sudah ada. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari pikiran orang biasa selama sehari adalah negatif dan repetitif. Ini berarti bahwa sebagian besar hanya bereaksi dan menciptakan kembali setiap hari kehidupan yang sama yang sudah tidak mereka sukai. Ini bukan berpikir. Berpikir membutuhkan disiplin dan kesadaran. Itu adalah melihat apa yang benar-benar Anda inginkan dan memilih untuk membentuk gambaran yang jelas tentang hal itu dalam pikiran Anda, meskipun hari ini tampak mustahil. Ketika Anda mulai menguasai proses ini, semuanya berubah. Tiba-tiba Anda bukan lagi budak dari apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Anda menjadi pencipta. Bayangkan sejenak jika, alih-alih bereaksi terhadap hutang, Anda menggunakan akal dan imajinasi Anda untuk menciptakan strategi dan memvisualisasikan solusi. Bayangkan jika, alih-alih memikirkan apa yang mungkin salah, Anda secara sadar memutuskan untuk memikirkan semua yang mungkin berhasil. Itulah berpikir. Saya hanya mengubah hidup saya
ketika saya memahami perbedaan ini. Sementara saya hanya hidup dengan bereaksi, saya terjebak dalam siklus kekurangan, kelangkaan, dan keputusasaan. Ketika saya mulai berpikir sungguh-sungguh, menggunakan kemampuan mental tingkat tinggi saya, hidup saya melesat jauh melampaui apa yang pernah saya prediksi. Dan hal yang sama dapat terjadi pada Anda. Karena pikiran Anda tidak dibuat untuk bereaksi, ia dibuat untuk menciptakan. Pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri sekarang adalah, apakah Anda benar-benar berpikir atau hanya membiarkan diri Anda dibawa oleh indera? Perasaan yang Anda bawa di dalam diri Anda adalah kesadaran akan getaran tempat Anda berada. Itulah yang menggerakkan tubuh Anda dan menentukan tanpa kecuali hasil yang Anda dapatkan dalam hidup Anda saat ini. Jika Anda mengamati dengan saksama, Anda akan menyadari bahwa setiap hasil yang Anda miliki sekarang adalah refleksi langsung dari frekuensi emosional yang telah Anda pertahankan setiap hari. Dan ini sulit untuk diakui, karena seringkali kita lebih suka percaya bahwa keadaan eksternal yang mengendalikan hidup kita, padahal sebenarnya getaran yang kita pilih sendirilah yang menentukan. Saya ingat suatu masa ketika tampaknya tidak ada yang berhasil untuk saya. Saya selalu sakit, tanpa energi, menanggung rasa sakit di tubuh yang hampir selalu menyertai saya setiap hari. Pada saat yang sama, saya hidup tanpa uang, selalu berhutang, merasa tidak mampu mengubah situasi itu. Yang paling aneh adalah, semakin saya memikirkan betapa miskin dan sakitnya saya, semakin saya tetap berada dalam getaran itu. Rasanya seperti pikiran saya adalah magnet yang hanya menarik hal yang sama. Saya bangun dengan perasaan frustrasi yang berat dan tidur dengan beban yang sama. Dan hari-hari berulang seperti salinan satu sama lain. Mungkin ini terdengar familiar bagi Anda, karena memang begitulah kebanyakan orang hidup. Dibutuhkan seseorang yang datang kepada saya dan mengatakan kebenaran yang menyakitkan agar saya dapat melihat ini. Saya mendengar bahwa saya adalah salah satu orang yang paling sengsara yang pernah dia kenal. Itu sangat menyentuh saya, karena dalam hati saya tahu itu benar. Saya tidak punya energi, tidak punya kegembiraan, tidak punya uang, dan tidak melihat prospek. Tetapi guncangan itu seperti kebangkitan. Pada saat itu saya mengerti bahwa jika saya tidak mengubah getaran yang saya pertahankan, tidak ada yang akan berubah dalam hidup saya. Pernahkah Anda menyadari betapa mudahnya untuk masuk ke dalam siklus ini? Anda menerima tagihan kartu kredit yang tinggi, Anda merasa takut. Anda berpikir bahwa Anda tidak akan mampu membayarnya. Ketakutan ini menempatkan tubuh Anda dalam keadaan tegang. Ketegangan ini menciptakan tindakan yang terburu-buru dan putus asa, seperti mencoba menyelesaikannya dengan cara apapun, seringkali membuat keputusan yang buruk. Hasilnya adalah lebih banyak hutang, lebih banyak frustrasi, dan lebih banyak ketakutan. Ini adalah siklus getaran negatif. Sekarang, jika Anda secara sadar memutuskan untuk mengubah frekuensi Anda, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Bukan berarti tagihan itu hilang, tetapi Anda mulai menarik ide, orang dan solusi yang sebelumnya tidak muncul karena getaran Anda tidak mengizinkannya. Sains telah menunjukkan bahwa emosi kita secara langsung memengaruhi tidak hanya hasil keuangan kita, tetapi juga kesehatan fisik dan mental kita. Studi dari Universitas California menunjukkan bahwa emosi negatif yang konstan, seperti kecemasan dan frustrasi, bahkan mengubah fungsi sistem kekebalan tubuh. Dan ini menegaskan sesuatu yang telah saya katakan selama beberapa dekade. Tubuh Anda adalah perpanjangan dari getaran Anda. Ketika Anda mengubah emosi, Anda mengubah energi, dan tubuh merespons. Saya mengalaminya dalam praktik. Selama bertahun-tahun saya terbiasa selalu merasa sakit, selalu masuk angin, selalu tidak bersemangat. Tetapi ketika saya mulai mengubah getaran dan mulai berkonsentrasi pada gambaran kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan, tubuh saya juga berubah. Saya tidak lagi menjadi tawanan kekurangan. Saya mulai merasakan energi, vitalitas, dan bersamaan dengan itu, datanglah peluang kerja baru, hubungan baru, dan sumber pendapatan baru. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena saya telah mengubah frekuensi tempat saya bergetar. Pertanyaan besarnya adalah, perasaan apa yang telah Anda pilih untuk dipertahankan? Jika itu adalah ketakutan,
kekhawatiran, dan keraguan, Anda sudah tahu hasil apa yang akan terus Anda tarik. Tetapi jika Anda secara sadar memilih untuk merasakan rasa syukur, kepercayaan diri, dan iman pada apa yang Anda inginkan, tubuh Anda pasti akan bergerak menuju hasil yang berbeda. Mustahil memancarkan getaran kepercayaan dan menarik kekurangan, sama seperti mustahil memancarkan getaran ketakutan dan menarik kelimpahan. Getaran tidak pernah salah. Yang ingin saya tekankan adalah keputusan itu ada di tangan Anda saat ini juga. Bukan atasan Anda, bukan pemerintah, bukan krisis yang menentukan hidup Anda. Frekuensi emosional yang Anda pilih untuk dipertahankan, itulah yang menjadi akar dari semuanya. Jika Anda ingin mengubah hasil, ubah dulu getaran Anda. Karena apa yang Anda rasakan adalah benih dari segala yang Anda tuai. Saya tidak punya pendidikan formal, tidak punya pengalaman bisnis, tidak punya apapun yang bisa memberi saya keuntungan dibandingkan orang lain. Tapi saya menemukan sesuatu yang benar-benar mengubah arah hidup saya. Kekuatan pengulangan dan visualisasi. Saya ingat ketika saya berkomitmen untuk membaca setiap hari kutipan dari buku Think and Grow Rich. Bukan sekadar membaca lalu melupakan, ini latihan yang penuh kesadaran. Saya membaca ulang, merenung dan membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam pikiran saya hingga menjadi bagian dari diri saya. Ini bukan terjadi dalam seminggu atau sebulan, ini proses yang berkelanjutan. Saya juga menuliskan tujuan saya di selembar kartu dan selalu membawanya di saku. Terlihat sederhana, tapi setiap kali saya memasukkan tangan ke saku dan merasakan kartu itu, bayangan tujuan saya langsung tergambar di pikiran saya. Seakan layar menyala di dalam diri saya, menampilkan masa depan yang ingin saya jalani. Bukan bayangan yang samar, tapi jelas, tajam, spesifik. Saya melihat di mana saya ingin berada, berapa banyak yang ingin saya hasilkan, gaya hidup yang saya inginkan. Bayangan itu menjadi begitu nyata, sehingga saya mulai merasakan seolah-olah saya sudah hidup di dalamnya. Pernahkah Anda mengalami hal serupa? Pernahkah Anda menuliskan dengan jelas apa yang Anda inginkan dan membiarkan diri Anda memvisualisasikan setiap hari kehidupan yang Anda inginkan? Masalahnya adalah sebagian besar orang tidak melakukan itu. Mereka mengatakan hal-hal umum seperti saya ingin kaya atau saya ingin bahagia, tetapi tidak membangun bayangan yang jelas. Dan tanpa kejelasan, pikiran tidak punya arah untuk menyalurkan energi. Seperti ingin mendengarkan stasiun radio tanpa memilih frekuensi, Anda hanya akan mendengar suara bising. Dalam kasus saya, praktik inilah yang membuat penghasilan saya melonjak dari sedikit lebih dari $4.000 per tahun menjadi $175.000 dalam waktu kurang dari setahun. Saya tidak punya dasar untuk membenarkan lonjakan ini. Tapi ada alasannya. Pengulangan membaca setiap hari dan kejelasan visualisasi telah memprogram ulang getaran saya. Saya mulai berpikir, merasa dan bertindak seolah-olah itu sudah nyata, dan alam semesta merespon. Menarik untuk melihat bagaimana hal ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari siapapun. Pikirkan seseorang yang ingin keluar dari hutang. Biasanya orang tersebut berfokus pada apa yang tidak diinginkannya. Dia mengulang dalam pikirannya, saya tidak tahan lagi berhutang, saya tidak pernah punya cukup uang, saya tidak bisa keluar dari situasi ini. Dan setiap kali dia mengulang kalimat-kalimat itu, dia menciptakan bayangan mental tentang kekurangan yang memperkuat getaran kekurangan. Hasilnya tidak akan lain selain tetap berada dalam siklus yang sama. Sekarang bayangkan jika orang yang sama menulis dengan jelas, saya dengan mudah menerima $10.000 per bulan dari berbagai sumber pendapatan dan mengulanginya setiap hari, membawa bayangan itu dalam pikirannya sampai menjadi begitu nyata sehingga tubuhnya bertindak selaras dengannya. Hasilnya akan sangat berbeda. Itulah yang terjadi pada saya. Pengulangan membuat saya percaya pada hal yang mustahil. Saya keluar dari getaran keraguan dan mulai bergetar dalam keyakinan. Dan ketika Anda bergetar dalam keyakinan, Anda menarik orang, ide, dan keadaan yang sesuai dengan energi itu. Saya mulai menemukan peluang yang sebelumnya tidak pernah saya sadari. Seolah-olah tiba-tiba pintu yang selalu tertutup mulai terbuka di hadapan saya. Praktik sederhana ini adalah jembatan antara tempat Anda berada
dan tempat yang Anda inginkan. Pikiran perlu dilatih, sama seperti tubuh. Anda tidak akan menjadi kuat hanya dengan pergi ke gym sekali, dan Anda tidak akan menciptakan kehidupan baru hanya dengan mengulangi sebuah ide sekali saja. Transformasi datang dari pengulangan setiap hari, sampai bayangan baru menjadi lebih nyata bagi Anda daripada situasi Anda saat ini. Begitulah cara saya mengubah hidup saya, dan begitu pula cara siapapun dapat mengubah hidupnya. Getaran yang Anda pertahankan bukanlah takdir yang tak terhindarkan, itu adalah pilihan yang sadar. Dan saya menemukannya ketika saya memutuskan untuk membuka perusahaan jasa kebersihan pertama saya. Saya tidak punya pendidikan, tidak punya pengalaman manajemen, tidak punya pelatihan formal apapun yang memberi saya kepercayaan diri untuk memulai. Jika seseorang melihat dari luar, mereka akan mengatakan itu gila. Tetapi di dalam diri saya ada keyakinan yang jelas. Saya bergetar dalam pertumbuhan, kelimpahan, kepercayaan diri. Saya melihat diri saya berkembang, melihat perusahaan saya berhasil, dan getaran itu begitu kuat sehingga akhirnya menarik semua yang saya butuhkan agar bisnis itu berjalan. Dalam waktu singkat, saya sudah menghasilkan lebih dari $100,000 per tahun, sesuatu yang tak terbayangkan bagi seseorang yang berasal dari latar belakang saya. Yang paling menarik adalah hukum yang sama ini berlaku dalam semua konteks, tidak peduli siapa Anda atau di mana Anda berada. Berapa banyak atlet atau artis jutawan yang pernah Anda lihat setelah beberapa tahun terkenal dan sukses, akhirnya bangkrut dan benar-benar kehilangan arah. Ini terjadi karena meskipun uang telah masuk, getaran mereka tidak pernah keluar dari frekuensi kekurangan. Mereka tetap terjebak dalam mentalitas ketakutan, kehilangan dan ketidakamanan, dan mau tidak mau menarik kembali apa yang mencerminkan getaran mereka. Itu sebabnya begitu banyak orang yang memenangkan lotre akhirnya menjadi miskin lagi setelah beberapa tahun. Mereka tidak pernah mengubah frekuensi, mereka hanya menerima sementara sejumlah uang yang tidak sesuai dengan getaran yang mereka bawa. Dan sebaliknya juga benar, orang-orang biasa yang memulai tanpa uang, tanpa peluang, dan bahkan dengan kesulitan besar, mengubah hidup mereka sepenuhnya ketika mereka secara sadar memutuskan untuk bergetar dalam kelimpahan. Mereka berhenti memikirkan semua yang kurang dan mulai berkonsentrasi pada semua yang ingin mereka ciptakan. Perubahan sederhana ini, yang tampak kecil, mengubah frekuensi dan seiring waktu mengubah realitas. Pernahkah Anda menyadari bahwa ketika Anda bersemangat, optimis dan penuh energi, segala sesuatu tampak mengalir lebih baik? Orang-orang merespon secara berbeda, muncul peluang yang bahkan tidak Anda bayangkan, bahkan solusi untuk masalah muncul secara tak terduga. Ini bukan kebetulan, ini konsekuensi dari getaran Anda. Dalam hidup saya, prinsip ini menjadi jelas ketika saya menyadari bahwa bukan pengetahuan teknis yang penting, tetapi frekuensi di mana saya berada. Saya bisa saja bersembunyi di balik alasan bahwa saya tidak tahu cara mengelola, bahwa saya belum belajar, bahwa saya tidak punya koneksi. Tetapi sebagai gantinya, saya memilih untuk mempertahankan bayangan yang jelas tentang pertumbuhan dan kelimpahan. Dan pilihan untuk bergetar dalam kepercayaan diri membawa orang, ide, dan situasi yang menunjukkan jalan bagi saya. Saya belajar dalam praktik bahwa getaran selalu datang sebelum hasil. Sekarang pikirkan tentang hidup Anda. Berapa kali Anda terjebak dalam gagasan bahwa Anda perlu menunggu sesuatu berubah terlebih dahulu agar Anda merasa lebih baik? Pernahkah Anda mengatakan kepada diri sendiri, ketika saya mendapatkan lebih banyak uang, saya akan merasa tenang, atau ketika saya menemukan pasangan yang ideal, saya akan merasa dicintai? Ini adalah jebakan yang kebanyakan orang alami. Kebenarannya justru sebaliknya. Anda perlu bergetar terlebih dahulu dengan ketenangan, cinta, kelimpahan, dan baru kemudian hal-hal ini muncul di dunia fisik. Seolah-olah alam semesta bertanya, pada frekuensi apa Anda bergetar, dan memberikan lebih banyak dari itu tanpa mempertanyakan apakah Anda suka atau tidak. Saya ingin Anda memahami ini secara mendalam. Getaran Anda adalah pilihan, bukan takdir. Tidak masalah jika Anda lahir di keluarga miskin, jika Anda pernah mengalami kebangkrutan, jika Anda berhutang, atau jika Anda merasa telah membuang waktu.
Tidak satu pun dari itu menentukan siapa Anda atau apa yang dapat Anda capai. Satu-satunya hal yang menentukan adalah frekuensi yang Anda putuskan untuk dipertahankan sekarang. Karena alam semesta tidak menanggapi masa lalu Anda, ia menanggapi getaran Anda saat ini. Dan ketika Anda mengubah frekuensi ini, Anda pasti akan mengubah masa depan Anda juga. Poin terpenting yang perlu Anda bawa adalah getaran yang Anda jalani adalah akar dari semua hasil Anda. Bukan keadaan eksternal yang menentukan takdir Anda, tetapi frekuensi yang Anda pertahankan dalam diri Anda. Jika Anda mengubah getaran, Anda pasti akan mengubah segalanya di sekitar Anda. Dan itu baru permulaan karena selalu ada level berikutnya. Selalu ada langkah baru dalam evolusi Anda. Di video berikutnya yang sudah muncul di layar, Anda akan naik lebih tinggi lagi. Anda akan memperluas kesadaran Anda dan menjadi setidaknya 1% lebih baik daripada Anda sekarang. Terima kasih telah bersama saya, dan saya akan menunggu Anda di video berikutnya.